BCA, Mandiri, BNI, BRI, masih worth it nggak sih kita invest di saham bank-bank tersebut? Yuk kita bahas di video kali ini. Welcome back dengan gua Ken. Jadi di video kali ini kita akan seperti biasa membahas bagaimana pergerakan harga-harga saham ya, terutama saham-saham bank-bank besar. Gue akan ngebahas di video kali ini masih worth it atau enggak sih. Jadi seperti yang kita tahu, terutama para pemain saham ya, udah pasti tahu kalau misalkan saham-saham bank-bank besar itu lagi pada anjlok nih. Nah, tapi pertanyaannya adalah, sebenarnya di masa-masa anjlok ini, apakah masih worth it untuk kita buy atau average down untuk yang udah punya posisi di harga-harga tinggi? Atau sebenarnya itu udah nggak legit lagi, ini saatnya kita melirik bidang-bidang lain selain bank. Nah, di video kali ini gue akan langsung analisa sesuai dengan tipe analisa gue, yaitu technical, dan mungkin agak sedikit gue bahas pergerakan harganya secara long term dan short termnya seperti apa. Jadi kalian punya gambaran. Oke, kita langsung masuk aja ke live trading chart. Oke guys, jadi kita balik lagi ke chart analysis ya, dengan platform yang biasa gue pakai adalah TradingView. Nah, di sini yang akan gue bahas adalah 3 saham bank besar, yaitu BCA, BNI, dan BRI. Jadi kalau misalnya BCA sendiri, kodenya adalah BBCA. Kalian bisa lihat di sini untuk kodenya ya, BBCA. Nah, di BBCA sendiri ini mungkin yang akan gue bahas pertama itu adalah secara long term dulu. Secara long termnya, kalian lihat ini time frame-nya itu kalian pilih monthly. Jadi ini weekly, daily, ini 4 hours, 1 hours, bahkan ada sampai ke menit. Ini biasanya untuk scalping nih. Jadi untuk melihat long term, biasanya itu gue pakai weekly sama monthly untuk melihat pergerakan harganya. Jadi kalau misalnya untuk BCA, kalian boleh lihat. Untuk BCA sendiri sebenarnya ini masih aman banget menurut gue. Kenapa? Seperti yang udah gue sampaikan di video sebelumnya, kalau misalnya kita analisa, sebenarnya itu kita nggak perlu banyak indikator. Yang pertama kita tarik garis untuk melihat arah tren dia, apakah uptrend atau downtrend. Sebenarnya cara tarik garisnya itu gampang. Kalian tinggal perhatikan titik-titik poin yang lowest-nya, ya, yang ini ya, lowest pricing-nya. Itu kalian tarik garis, kemudian kalian tarik garis lagi untuk bikin sebuah tunnel nih, dengan menyentuh semua titik-titik harga tertingginya. Jadi tadi titik-titik harga terendah, udah kemudian titik-titik harga tertingginya. Nah, kalau misalnya kalian lihat secara monthly, sebenarnya kalau misalkan BBCA itu dia masih bagus banget. Kenapa? Untuk jangka panjang sebenarnya ini titik terbawah dia nih. Selama dia bisa bounce back, jadi kalau misalnya di Februari dia bisa mempertahankan candle-nya dalam trennya, dan di Maret dia bisa bounce back, ada candle hijau di sini ya, seperti di sini, candle hijau di sini, terus bounce back, nggak tembus ke bawah atau keluar dari jalur tren ya. Itu menandakan kalau misalnya BBCA itu akan naik lagi dan bisa ke ATH yang baru lagi, which is di harga 11.000 sampai 12.000 gitu. Nah, itu secara monthly-nya. Kalau misalnya kita turunin time frame-nya secara weekly, nah kalian bisa lihat ya, kemarin itu di minggu kemarin dia bounce back nih dari arah trennya, dia bounce back begitu dia nyentuh dari ujung bawahnya gitu. Nah, dia bounce back dan masih dipertahankan. Nah, kalau misalkan dia bisa bulan ini atau minggu ini tutup kemudian dia bounce back ke atas dengan candle hijau yang tinggi seperti yang ini namanya full candle ya, full candle, nggak ada titik, nggak ada ekornya sama sekali. Nah, bisa dibilang kalau misalnya BCA akan naik lagi. Jadi menurut gue buat BCA itu masih bagus banget karena belum ada indikasi kalau misalnya dia patah tren atau trennya menurun gitu. Nah, kalau misalnya kita secara 4 hours ya, untuk secara short term ya, untuk secara short termnya sebenarnya emang dia banyak lagi di distribusi. Kenapa gue bilang banyak di distribusi? Karena kalau misalnya kita bikin arah tren lagi secara time frame kecilnya, arah trennya itu sebenarnya dia patah nih kemarin nih. Nih, kalian lihat ya. Di November itu dia udah patah dan mengalami penurunan. Jadi so far menurut gua untuk jangka pendeknya emang dia masih mengalami penurunan dan kita tunggu sampai dia bounce back-nya gitu. Nah, kapan nih saat yang tepat untuk masuk ke banking lagi kalau misalnya kalian baru mau invest? Saat yang tepat masuk ke banking lagi, kalian tinggal tarik garis. Nih, kalian tarik garis untuk melihat harga-harga tertinggi yang pernah dia sentuh BBCA selama masa penurunan ini gitu. Nih ada di sini di 10.800, ada di 10.300, sama ada di 9.900. Kalau misalkan pergerakan harga dia bisa tembus dari
harga tertinggi sebelum ini, dan dia tidak bounce back ke bawah, ini which is dia bisa naik lagi nih gitu. Jadi gua akan ambil ketika dia break dari downtrendnya di short termnya gitu. Tapi kalau misalkan kalian yang masih mau invest untuk jangka panjang, menurut gue ini masih oke banget. Jadi kalian nggak usah panik gitu. Nah, jadi untuk BBCA, gue akan ambil ketika dia break downtrendnya dan dia bounce back lagi. Karena yang harus kalian ingat, ketika suatu saham sudah break dari downtrendnya atau dari uptrend itu, pasti akan terjadi pembalikan arah dulu sebentar nih ke resistance-nya. Baik lagi ya, yang gue pakai itu adalah support resistance, arah trend, dan volumenya. Kalau misalnya kita lihat, ini untuk supportnya sendiri, dia ada di sini. Kenapa? Karena ada beberapa kali di-reject dari periode 3 Januari sampai 22 Januari. Ini reject terus, jadi bisa menjadi titik supportnya kita. Nah, begitu dia bounce back di sini, ini akan bagus sekali untuk menjadi tanda bahwa kita bisa ambil atau dia mengalami perubahan tren. Dilihat dari volume pun, kalau misalnya kalian lihat volumenya itu memang sekarang masih diakumulasi, tapi kalian harus memperhatikan ketika dia break dari downtrend ini, volumenya itu tinggi atau tidak gitu. Dengan didukung volume tinggi atau tidak itu dilihat dari di sini itu warna hijau atau warna merah yang mendominasi. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk long term, BBCA menurut gua masih aman banget, dan untuk short termnya kita tunggu aja. Secara 4 hour kita lihat dia bisa mematahkan downtrend ini atau tidak. Tuh, oke, kita move ke banking selanjutnya adalah BBNI yang mau gue bahas, karena BBNI juga merupakan salah satu bank favorit gue, dan gue juga invest sebenarnya di BBNI. Kita akan lihat secara long termnya dulu. Untuk secara long termnya, sebenarnya kalau BBNI itu masih bagus banget. Kenapa gue bisa bilang bagus banget? Karena kalau misalnya kalian lihat, seperti biasa, gue akan delete dulu ya untuk analisa gue yang sebelumnya. Kalau misalkan yang kalian lihat di sini, untuk BBNI sendiri, kalau misalnya kita tarik garis dari harga terendah yang pernah dia sentuh ya di periode sebelumnya, dia sebenarnya masih uptrend. Tapi saat ini emang dia lagi berada di posisi yang bisa gue bilang lagi di peak-peaknya nih, atau nggak lagi di middle peaknya lah, bisa gue bilang. Kenapa? Karena dia masih di harga pertengahan ini. Dia masih di harga tengah-tengah ini. Dan menurut gue ini lagi ke-reject sama support yang sebelumnya. Untuk support sebelumnya, kalau misalnya kalian bisa lihat di poin ini ya. Kenapa? Karena ini di-reject beberapa kali nih. Di sini ya. Tuh, di-reject beberapa kali. Dan ini lagi dipertahankan. Ini akan menjadi trennya downtrend ketika dia patah supportnya dan menuju ke ujung dari arah trennya. Gitu. Ini akan menjadi secara short term itu kurang menarik nih. Gitu. Nah, kita turunin lagi ya secara 4 hour karena secara long termnya masih bagus banget, tapi emang dia berada di ujung dari trennya. Nah, kalau misalnya kita lihat, sebenarnya kalau misalnya BBNI sendiri secara short termnya itu dia itu sudah break nih. Sudah break sama kayak BCA ya. Tadi kalau misalnya BCA kan masih proses untuk break dari downtrendnya secara short term, secara 4 hour. Nah, tapi kalau misalnya BNI udah break sebenarnya. Nah, ini yang gue bilang adalah gue menunggu untuk dia break, udah gitu dia bounce back. Tandanya bagaimana adalah tandanya ketika dia bounce back di sini, dia retest di sini, udah gitu dia bounce back lagi dengan konfirmasi volume yang besar. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini volumenya masih kecil hijaunya, berarti belum terlalu diakumulasi. Dan kalau misalnya kita bikin support, sebenarnya kalau misalnya kalian lihat sama ya dengan BBC, bisa dibilang sama. Ini juga ada support di sini. Nah, ini masih menjadi sebuah pertarungan nih antara supply dengan demand-nya. Jadi ini masih jadi pertarungan dia mau naik atau turun nih, karena di sini masih sideways. Jadi kita lihat aja, kalau misalkan dia emang nanti di push dengan candle warna hijau yang tinggi dan bisa break ke poin 4.940-an dengan tidak ada ekornya, maksud gua candle full adalah seperti ini nih, candle hijau full ini. Nah, itu akan menjadi menarik untuk diambil gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau coba cicil, sebenarnya menurut gue fine-fine aja sekarang dicicil. Kenapa? Karena secara long term yang seperti gue bilang tadi, untuk BBNI sendiri sebenarnya masih oke banget nih menurut gue. Ya, kalau misalnya kalian lihat tadi, sebenarnya secara trennya itu BBNI bisa dibilang masih bagus banget. Gitu. Dia masih belum keluar dari jalurnya. Which is jalurnya tadi yang udah gue kasih kalian ya. Kasih lihat ke kalian. Gitu. Nah, ini jalurnya nih yang gue kasih ke kalian. Nah, ini which is menurut gue masih bagus banget nih. Dia masih jalur uptrendnya. Masih oke banget. Jadi menurut gue buat kalian long term masih aman-aman aja. Kalian boleh akumulasi lagi ketika dia kalau misalkan jebol dikasih harga diskon ya. Harga jebol ke 3.200 kalian boleh ambil lagi. Tapi untuk short term seperti yang gue bilang kalian boleh wait and see untuk lihat apakah candle tersebut bisa break dari downtrendnya. Gitu. Downtrendnya pun sendiri tadi udah gue sampaikan. Kalau misalkan dia bisa break ke arah
4780 lah, 4890 itu dengan candle hijau yang tebal, itu akan menjadi menarik sekali. Nah, kurang lebih seperti itu untuk BBNI. Dan yang terakhir yang akan gua bahas untuk kalian adalah BBRI. Karena BBRI banyak banget kemarin beritanya juga kalau misalnya BBRI itu lagi turun, gimana prospeknya, banyak banget ya gua lihat. Jadi kita akan bahas dulu secara time frame besarnya, secara monthly-nya. Akan gue hapus juga untuk analisa gue sebelumnya. Jadi untuk cara monthly-nya sebenarnya untuk BBRI. Nah, kalian bisa lihat kalau misalkan saham-saham itu sebenarnya itu punya tipikal yang sama di sesama bidangnya. Kayak misalnya tadi BBCA itu mirip dengan BBNI, BBNI mirip dengan BBRI. Jadi bisa dibilang mirip-mirip nih. Nah, secara long term-nya sebenarnya masih oke banget. Nah, bahkan menurut gua untuk yang kalian secara long term invest di BBRI, kalian boleh nambah lagi di sini karena ada rejection. Tapi tunggu konfirmasi ya. Tunggu konfirmasi adalah bulan ini ditutup tidak keluar dari jalurnya. Itu harus kayak gitu lihatnya ya. Harus ada konfirmasi. Dan kalau misalnya kita lihat dari uptrend-nya pun sebenarnya ini masih oke banget. Dia masih di jalur yang naik. Jadi menurut gua untuk invest di BBRI masih oke banget tuh jangka panjang. Dan kalau misalnya kita ke short term-nya atau secara 4 hour-nya, itu kita bisa lihat nih kalau misalkan dia lagi berusaha untuk breakout dari downtrend-nya secara short term. Apa yang menandakan dia short term? Yang menandakan dia short term adalah harga tertinggi dari periode-periode sebelumnya itu menurun. Lihat nih. Itu yang menurun ya. Nih. Tapi kemarin dia ada break di sini. Tuh, dan dia lagi retest di support-nya. Kalian lihat ini support-nya kenapa? Karena ada rejection beberapa kali di periode sebelumnya nih. Jadi menurut gue ini akan menjadi oke ketika apa? Ketika dia bisa tembus resistance-nya. Resistance di sini adalah ruang dia sideways. Ruang sideways adalah batas resistance dan support nih. Selama dia bergerak di sini itu tidak menarik. Tapi ketika dia break ke arah 4550 dan ditutup dengan candle hijau full seperti ini nih kalian lihat. Nah, ini bagus banget candle hijaunya. Candle hijau udah gitu didukung dengan volume yang besar. Makanya dia bisa breakout nih kalian lihat kan. Nah, ini akan menjadi oke ketika dia breakout lagi dari resistance-nya di area 4360 sampai 4440. Dia breakout dengan candle yang tebal dengan volume yang tinggi, maka itu menjadi menarik sekali untuk kita ambil lagi. Karena secara long term-nya pun untuk BBRI dia lagi ada di bawah, which is ini lagi bottom price-nya dengan kondisi uptrend. Selama dia tidak jebol ke bawah, selama dia tidak jebol ke 3920, ini masih aman banget untuk BBRI. Gitu. Nah, kurang lebih sih seperti itu untuk penilaian gua atau point of view gua tentang saham-saham banking. Dan semoga bisa memberikan kalian insight yang baru. Oke guys, jadi mungkin itu sedikit kesimpulan atau hasil analisa gue terhadap saham-saham bank besar ya, terutama yang tadi gue analisa adalah BCA, BNI, dan BRI. Karena itu menjadi primadona banget, terutama BBRI ya. Jadi yang seperti kalian tahu, yang udah gue bahas, sebenarnya untuk long termnya masih aman-aman aja. Menurut gue, kenapa? Karena kita lihatnya itu secara monthly, bahkan secara weekly-nya itu masih uptrend gitu. Nah mungkin yang mau gue agak sedikit advice ke kalian yang para trader-trader yang secara short term, nggak long term itu adalah kalau misalkan kalian tetap percaya dengan rencana kalian jangka panjangnya, nggak hanya memantik waktunya itu untuk sekedar sampai 1 atau 2 tahun, bahkan 3 tahun, menurut gua saham-saham bank-bank besar itu masih legit. Apalagi kita tahu kalau misalnya bank-bank besar itu sebenarnya dijaga oleh lembaga-lembaga di Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi ini yang emang khusus untuk mempunyai rencana investasi untuk jangka panjang yang bisa berbelas-belas tahun. Bahkan bisa diturunan ke anak cucu. Kayak gitu. Jadi so far menurut gua masih worth it atau enggak itu adalah pilihan dari jenis investor yang akan masuk ke saham gitu ya. Kenapa gue bilang tergantung? Karena kalau misalkan untuk long term, investor tipe yang long term itu masih legit banget karena masih naik. Tapi kalau misalnya untuk yang short term, mungkin lebih bagus kalau misalnya kalian punya pilihan saham lain seperti di batubara atau di medical yang lebih baik, ya kalian lebih baik pindah kalau misalkan analisa kalian emang melihat adanya yang lebih baik gitu dibandingkan saham banking. Cuma untuk long term menurut gue masih oke banget. So, itu aja analisa gue hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi insight buat kalian yang ingin masuk ke saham banking atau enggak. Dan kalau misalnya kalian yang ingin dibahas yang lain lagi, atau kalian punya topik-topik yang masih menjadi kebingungan kalian, feel free. Gue akan bahas semuanya apa yang gue tahu dalam dunia trading ini, dan gue bagikan kalian di video gue selanjutnya. Oke, see you guys!